Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kembali kita bertemu untuk kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah raya pada pagi ini. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai saja ibadah kita pada saat ini. Kami undang Bapak Ibu semua untuk bagi berdiri bersama-sama. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan bersama-sama, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Katakan hanya dengan Engkau saja Tuhan kami tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Hanya dengan Engkau saja kami tenang. Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada
pada saat ini ada di tengah-tengah kita. Dialah yang memberkati kita pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Katakan sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Benar, sungguh indah bersama-Mu Yesus. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang terlalu baik Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Sungguh Tuhan kami akui Tuhan bahwa perasaan tenang dalam kehidupan kami, dalam jiwa kami Tuhan, yaitu apabila kami dekat kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami boleh memiliki hubungan yang erat dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lah segalanya Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa, biarlah pada saat pagi yang indah ini Tuhan, biarlah kami bersama jemaat-Mu Tuhan. Kami akan membalas cinta kasih Engkau Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan, dalam ibadah raya pada saat pagi ini Tuhan. Demikian Bapa, kami rindu Tuhan, kiranya Kau ampuni setiap dosa kami Tuhan, sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh benar-benar layak dan berkenan di hadapan Engkau. Dan ibadah yang kami kerjakan pada saat ini bersama-sama Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan, dan boleh mendatangkan mujizat anugerah yang luar biasa dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi Bapa, kami boleh menyerahkan ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan kepada akhirnya. Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Kayak kurang semangat aja deh. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan saudara, bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini dengan tujuan sangat mulia, yaitu supaya setiap kita yang sudah mati oleh dosa-dosa kita, sehingga Tuhan memberikan pengharapan dan kehidupan yang layak bagi kita semua. Amin. Haleluya. Jadikan Tuhan Yesus pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Yesuslah pengharapanku. Yesuslah pengharapanku. Engkau apa dari padamu aku
berdiri bersama-sama. Kita pujikan Yesuslah pengharapanku. Haleluya. Yesuslah pengharapanku, tetap badai. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu. Dapat kemenangan di dalam namamu. Katakan Yesus, aku percaya Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Kita pujikan lebih semangat. Tuhan Yesus pengharapanku. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janjimu. Ku dapat kemenangan di dalam namamu. Haleluya. Yesus, aku percaya Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk. Haleluya. Sungguh Tuhan, saudara, kalau Tuhan Yesus kalau menjadikan kita pengharapan dalam kehidupan kita, sudah dipastikan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu saudara, mari di hari-hari ini, mari kita jalani setiap kehidupan kita dengan berjalan bersama Tuhan. Pasti kita akan mendapat kemenangan sebab Dia Allah yang menjamin kehidupan kita, saudara. Amin. Haleluya. Kita pujikan, mari berjalan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Jalan bersamamu, Amin. tak akan ku gentar. Haleluya. Tanganmu pedomanku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, beriku kemenangan. Katakan Tuhan berkekuatan. Menopang hidupku dan jika selamatkan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kembali kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan yang lebih semangat lagi. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Bersamamu, Haleluya. tak akan ku gentar. Sebab tangan Tuhan yang menopang. Tanganmu penopangku, Haleluya. jalani kehidupan. Kau mengangkatku
bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian. Ada ya? Oh tidak ada. Haleluya, tidak ada. Langsung saja kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat bersama-sama pujian bahwa Tuhan Yesus dia sungguh Allah yang baik bagi kita saudara. Haleluya. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tidak pernah Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. tidak berubah. Kami undang Bapak Ibu, mari kita berdiri sekali lagi bersama-sama. Berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Mau kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa boleh mengertikan kita akan setiap firman-Nya. Sebab kita tahu saudara bahwa Tuhan Yesus dia Allah yang Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun 1000 rebah di sisi kita, tapi Tuhan selalu ada menyertai dalam kehidupan kita saudara. Haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama. Jangan pernah ragukan akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap,
pujikan, tiada pernah kuragukan Tuhan akan kasih setiamu Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Allah Immanuel Tuhan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu dengan di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbandingkanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 depan di sisiku, Kami tetap percaya kau bahwa Allah bersama tetaplah dengan Allah penolongku. kami percaya. Walau 10.000 berbandingkanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, kita percaya Dia Allah Immanuel Saudara. Dia Allah Saudara beserta dengan kita. Tidak usah takut, kita tidak usah bimbang dengan keadaan kita Saudara. Dia Allah selalu menyertai Penolongku. Walau 10.000 berbandingkanku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya, kita percaya Dia Allah Immanuel, Dia Allah selalu beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Bapak Sudirman menaikkan doa untuk firman Tuhan, waktu berikan pada hambanya. Bersemayam di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersama dengan saudara-saudara kami datang di tempat bait-Mu ini, guna kami memuji akan nama-Mu, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, semua menjadi berkat untuk kehidupan kami bersama saudara-saudara kami ini semuanya. Terima kasih Tuhan, kiranya hamba-Mu yang melayani akan firman-Mu, berkati, urapi kuasa-Mu yang dari surga. Terima kasih Bapa kami yang di surga, segala puji syukur doa kami pohonkan demi juru selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah meninggikan dan menyembah Tuhan. Kita percaya semua diberkati oleh Tuhan, amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7.
Saya baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-7. Sekali lagi Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara baca ayatnya yang ke-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, adakah tempat untuk Yesus? Adakah tempat untuk Yesus? Sama seperti ayat terakhir yang kita baca tadi ya. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem karena sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, bisa membaca mulai dari ayatnya yang pertama. Jadi pemerintah mengeluarkan satu perintah supaya semua orang di seluruh dunia ini didaftarkan di kotanya masing-masing. Termasuk Yusuf dan Maria yang sebagai tunangannya pada waktu itu. Yusuf pun harus membawa Maria ke kota Betlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan dia, karena Yusuf ini dari keluarga dan keturunan Daud. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat demi ayat ini, mungkin kita hanya sekedar membaca. Ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Jadi kita mungkin hanya membaca, oh iya Yusuf dan Maria juga turut serta, harus ikut serta dalam sensus yang diadakan oleh pemerintah. Tetapi mari kita pelajari lebih lagi, ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi Yusuf dan Maria. Karena jarak kota Nazaret menuju ke kota Betlehem itu kurang lebih 150 km. Zaman dulu nggak ditempuh pakai mobil saudara, atau pakai sepeda motor. Kebanyakan harus berjalan kaki. Mari kita bayangkan posisi Maria pada waktu itu. Sudah dalam keadaan hamil tua istilahnya ya. Sewaktu-waktu bisa saja melahirkan di perjalanan. Tetapi mereka memang harus pergi ke kota Betlehem. Maria dan Yusuf harus ekstra hati-hati dalam perjalanan. Gak bisa terburu-buru. Pada umumnya ibu hamil, apalagi hamil tua, mudah lelah. Beraktivitas sedikit, habis itu istirahat. Beraktivitas lagi, istirahat. Kalau orang yang gak hamil, bisa saudara, 1 kali 24 jam pun bisa kuat. Nah ini Maria sedang hamil. Kalau ditempuh dengan berjalan kaki, bisa sampai 5 hari saudara. Bisa sampai memakan waktu 5 hari. Susah ya saudara. Pulang kampung dengan perjalanan yang sulit, memakan waktu yang banyak, tenaga yang banyak harus dikorbankan. Kalau mau disuruh pilih, ibu-ibu yang hamil tua pasti lebih memilih tinggal di rumah saja, dekat dengan orang tua mungkin, dekat dengan keluarga, dekat dengan sahabat, dekat dengan saudara-saudara. Sewaktu-waktu harus bersalin, banyak yang bisa membantu, semua sudah dipersiapkan.
Tetapi ini nggak bisa saudara, mereka harus pergi ke kota Bethlehem. Nah kota Bethlehem ini terletak di ketinggian sekitar 760 meter di atas permukaan laut. Jadi di atas bukit saudara, tinggi 765 meter di atas permukaan laut. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat kota Batu itu 980 meter di atas permukaan laut. Jadi kita bisa punya pandangan, oh kurang lebih seperti itu. Jadi harus menanjak, harus mendaki, harus naik ke atas untuk sampai ke kota Bethlehem. Bagaimana dengan Maria? Mereka harus naik, harus mendaki, jalan kaki, bawa keperluan mereka mungkin secukupnya. Sambil siapa itu? Yusuf sambil pegang Maria supaya bisa lebih nyaman untuk berjalan. Suatu pendakian yang cukup besar di akhir perjalanan karena mengingat kondisi Maria. Sudah mau nyampe tetapi harus mengeluarkan tenaga yang lebih lagi. Dari bawah sudah terlihat, oh iya itu kota Bethlehem. Tapi untuk mencapainya, untuk sampai ke situ harus ada hal-hal yang lebih lagi dikorbankan. Dan kita melihat ayat yang ke-6 tadi saya bacakan lagi. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Sudah waktunya saudara. Karena perjalanan yang begitu sulit dan memang sudah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tuhan baik ya, dan itu memang rencananya Allah. Gak lahir di perjalanan saudara, harus lahir di kota Bethlehem. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sudah tiba waktunya bersalin, sudah lelah, sudah capek. Sudah kontraksi segala rupa saudara. Gak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gak ada yang mau menerima. Tempat penginapan sudah penuh. Kenapa bisa penuh saudara? Karena semua orang sedang sibuk pulang kampung, bukan cuma Maria dan Yusuf saja. Karena perintah Kaisar Agustus harus mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi semua berbondong-bondong untuk pulang ke kampung mereka masing-masing. Yang badannya sehat, badannya kuat, bisa lebih cepat sampai ke Bethlehem, bisa lebih dulu mencari tempat yang terbaik untuk mereka tempati, penginapan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka, bisa memilih. Karena Maria dan Yusuf dalam posisi seperti itu, jadi mungkin lebih telat ya, bisa dikatakan sudah terlambat sampai. Sudah di-booking sama orang-orang yang lain tempat penginapan. Masuk akal saudara, kalau semuanya penuh karena memang sangat banyak orang yang pulang ke kota Bethlehem. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yusuf nggak punya saudara? Apakah Yusuf nggak punya kerabat? Apakah Yusuf nggak punya kenalan di kota Bethlehem, sekalipun dia merantau mungkin sudah bertahun-tahun di Nazaret, tetapi ketika dia pulang kampung tetap masih ada saudara-saudara di sana saudara. Masih ada kerabat-kerabatnya, tetapi firman Tuhan katakan gak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti drama ya, menjelang hari Natal ada yang berperan sebagai Maria, sebagai Yusuf, hamil besar perutnya, jalan terus ketuk pintu rumah penginapan yang satu, oh sudah penuh. Mungkin kita juga melihat pertunjukan yang lain menolak dengan alasan, oh sudah penuh juga, yang lain juga menolak, oh penuh dengan berbagai macam alasan.
Mungkin ada yang berpikir, waduh hamil, gimana kalau tiba-tiba melahirkan? Pasti yang punya tempat penginapan akan lebih repot, akan lebih susah. Dengan berbagai macam alasan, intinya mereka nggak mendapatkan tempat di rumah penginapan. Dalam Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-11, mari kita lihat sama-sama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayatnya yang ke-11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sama saudara, gak ada tempat untuk Yesus, gak ada tempat untuk Yesus lahir. Kalau dalam Injil Yohanes katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Gak ada tempat untuk Yesus, baik untuk Yesus lahir maupun untuk Yesus masuk dalam hidup mereka. Gak ada tempat. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah tempat yang terbaik bagi Yesus? Ada, saudara? Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan saudara, apakah kita sudah memberikan tempat yang terbaik untuk Yesus? Mungkin kita berkata, iya, adalah pasti. Saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah lahir baru, saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Mungkin ketika saya memberikan pertanyaan seperti itu, kita masing-masing menjawab demikian. Ya, semuanya benar, saudara. Kita sudah terima Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidup kita. Kita sudah hidup baru, kita sudah dibaptis, sudah bertobat. Tetapi sebagai orang percaya, sering sekali, bukan sering kali, tetapi sering sekali kita tidak memberikan tempat yang terbaik baginya dalam hidup kita. Saya dan saudara sering sekali tidak memberikan tempat yang terbaik bagi Yesus dalam hidup kita. Sering, bukan cuma sesekali. Sekali lagi saya mau katakan, apakah kita sudah memberikan tempat untuk Yesus bertahta dalam hidup kita? Bertahta itu artinya yang pertama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi raja. Bertahta itu artinya yang pertama menjadi raja. Yesus yang menjadi raja dalam hidup saya dan saudara, atau kita sendiri yang menjadi raja? Apakah kita sudah memberikan tempat untuk Yesus bertahta dalam hidup kita, untuk menjadi raja dalam hidup saya dan saudara, atau seringkali kita sendiri yang menjadi raja? Kalau raja itu pemimpin tertinggi, penguasa tertinggi pada suatu kerajaan. Adakah tempat untuk Yesus menjadi raja dalam hidup saya dan saudara? Kalau kita masih sering tidak mau melakukan firman Tuhan, kurang berdoa, kurang beribadah, kalau kita masih menjelek-jelekkan orang lain, merasa aku lebih hebat kok dari dia, saya lebih bisa, saya lebih kuat, atau masih sombong, masih suka tidak jujur, dalam kata lain suka bohong.
Itu artinya Yesus Kristus belum mendapat tempat terbaik dalam hidup saya dan saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan kita menolak, gak sesuai dengan keinginanku. Daging ini berontak, disuruh pikul salib sama Tuhan. Gak bisa. Suka-sukaku Tuhan, bukan suka-sukanya Tuhan. Itu artinya Yesus Kristus belum menjadi raja dalam hidup saya dan saudara. Kalau semua waktu yang Tuhan berikan kepada kita 1 kali 24 jam kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Semua berpusat pada hal-hal yang kita inginkan. Lupa berbagi waktu dengan Tuhan. Lupa mencari hadirat Tuhan. Terlalu sibuk, Tuhan nomor sekian. Ini dulu yang harus saya prioritaskan. Itu artinya saudara, Yesus Kristus belum mendapat tempat yang terbaik. Belum ada tempat yang terbaik. Sudah ada tapi di ujung hati. Misalnya saudara, ini hati kita, pusatnya di tengah-tengah. Sudah ada tempat tapi masih di pintu. Belum sepenuhnya bertahta dalam hidup saya dan saudara. Sama seperti Maria dan Yusuf. Ketika sudah tiba waktunya Maria untuk bersalin, Maria melahirkan, tetap melahirkan saudara, anak laki-laki yang sulung, dibungkus dengan lampin, dibaringkannya di dalam palungan. Gak ada tempat yang lebih layak untuk Yesus lahir. Gak ada tempat yang terbaik untuk Yesus lahir. Hanya ada sebuah kandang, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan. Kalau orang tua pada umumnya saudara ya, sedang hamil, sebentar lagi akan melahirkan, sudah mempersiapkan segala keperluan bayi. Kos kaki, baju, bedong, wah semuanya saudara. Kalau uangnya banyak, yang mahal-mahal, yang lembut-lembut, yang harus dibeli. Pokoknya yang terbaik. Tetapi ini Yesus dibaringkan di palungan, tempat makan dan minum hewan. Kalau bayi baru lahir pada umumnya harus steril. Minimal lahir di rumah. Di dalam kamar yang hangat, bersih. Sekalipun enggak pakai bedong yang baru tetapi sudah dicuci bersih, disetrika. Tetapi lihat Yesus lahir dibaringkan di palungan. Kenapa? Enggak ada tempat. Yesus mau masuk dalam hati saya dan saudara. Yesus mau bertahta dalam hidup saya dan saudara. Adakah tempat yang sudah kita persiapkan atau kita mau berikan yang terbaik? Ini loh raja. Raja di atas segala raja yang mau datang. Bukan raja yang ada di dunia, tetapi raja di atas segala raja. Kalau kita masih suka-suka kita semua dengar firman Tuhan yang enak-enak saja yang kita terima, giliran firman datang sebagai teguran, gak mau terima, berarti Yesus belum sepenuhnya menempati tempat yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ditegur, diingatkan, dinasihati. Ketika iman mulai lemah, dikuatkan kembali. Lalu kita menerima semuanya itu dengan sukacita. Itu artinya Yesus sudah mendapat bagian yang terbaik dalam hidup kita. Atau kita berpikir, saya melayani kok, saya sebagai seorang pelayan, sudah bertahun-tahun, saya setia. Tetapi kalau kita kerjakan semua itu dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri,
Artinya Yesus belum jadi raja, belum bertahta. Kitanya yang masih jadi raja. Oh, mungkin kita berpikir saya punya skill, saya punya keahlian, saya punya kepandaian, saya punya keterampilan. Latihan nggak latihan bisa kok, doa nggak doa bisa kok saya. Hebat. Bisa saya, dari lahir sudah punya skill. Iya benar saudara, tetapi itu artinya Yesus belum dapat tempat yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Dan yang kedua, arti yang kedua dari bertahta, yang pertama menjadi raja, yang kedua bersemayam. Bersemayam itu artinya tinggal. Tinggal. Siapa yang tinggal di dalam hati saya dan saudara? Siapa yang tinggal di dalam hati saya dan saudara? Apakah seperti tadi Injil Yohanes katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi mereka tidak menerimanya. Mereka nggak mau terima, mereka nggak mau Yesus tinggal dalam hidup mereka. Mereka nggak mau terima dan membuka hati untuk Yesus tinggal dalam hati mereka. Apakah Yesus Kristus yang tinggal dalam hidup saya dan saudara atau yang lain? Apakah masih ada ilah yang lain? Jangan ya saudara. Biarlah Yesus Kristus yang bersemayam dalam hati saya dan saudara. Biarlah Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati saya dan saudara. Ketika Yesus itu ada tantangan hidup, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Ini loh yang di dalam hati saya, di dalam hidup saya ini sanggup mengalahkan semuanya. Amin. Tetapi kalau yang lain yang bertahta dalam hati kita, ketika ada omongan yang kurang baik, yang tidak enak kita dengar, ketika ada yang menyakiti, ketika ada yang menipu kita, waduh, hati ini bisa mudah rusak saudara. Benar ya. Tetapi kalau Yesus yang ada di dalamnya, sebelum hati kita tersakiti, mereka sudah menyakiti hati Tuhan terlebih dahulu. Karena hati saya dan saudara ini tersimpan di dalam hatinya Tuhan. Saya memberikan sebuah ilustrasi demikian saudara, sederhana. Sebelum hati kita tersakiti dengan hal-hal yang kita dengar, dengan hal-hal yang kita terima, hati Tuhan terlebih dahulu yang kena. Kenapa? Karena hati saya dan saudara tersimpan di dalam hatinya Tuhan. Gak mudah rusak, gak mudah akar pahit. Kalau Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita, bukan berarti kita kebal saudara. Bukan, tetapi firman Tuhan itu akan hidup. Ketika dunia katakan ya tahun depan tahun gelap, Tuhan yang ada di hati kita, Roh Kudus yang ada di hati saya dan saudara ingatkan, kamu punya Tuhan yang berkuasa. Kamu punya Allah Immanuel. Roh Kudus ini ingatkan firman Tuhan yang mungkin kita sudah lupa. Tetapi karena ada Roh Kudus, ada Tuhan di dalam hati kita, firman Tuhan yang diingatkan. Ya khawatir wajar, sakit hati wajar, tapi enggak berlarut-larut. Sedih wajar, tapi enggak terus-menerus. Karena Tuhan yang mengcover, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Bukan berarti kita orang hebat, bukan saudara. Tetapi yang ada di dalam hidup kita ini lebih hebat dari segala-galanya, amin. Biar Yesus Kristus tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Berikan tempat yang terbaik. Apalagi kita mau merayakan hari Natal. Berikan tempat yang terbaik saudara.
Sibuk iya, beraktivitas iya, karena kita manusia. Kita harus mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan, tapi jangan lupa kehidupan rohani pun harus terus dikerjakan. Yesus itu jangan dilupakan, jangan nanti kita perlu baru cari, Tuhan, saya perlu Tuhan, tolong. Ketika kita dalam posisi kelimpahan, ketika kita dalam posisi yang baik-baik saja semuanya, lupa dengan Tuhan. Semua tempat yang terbaik kita isi dengan hal-hal yang kita senangi. Ketika firman Tuhan datang, bukan untuk saya, untuk yang lain kok. Karena hati kita, hidup kita sudah diisi penuh dengan hal-hal yang kita sukai. Kalau firman Tuhan menyenangkan telinga, menyukakan kita, kita terima. Jangan saudara. Jangan berikan tempat kepada ilah lain. Hanya Yesus Kristus yang harus bertahta dalam hidup kita, amin. Ketika Yesus gak punya tempat yang cukup baik untuk lahir di rumah penginapan, harus di kandang yang hina, kotor. Tetapi itu adalah rencana Allah. Yesus juga mau saudara. Yesus juga rindu untuk lahir di hati saya dan saudara, untuk tinggal dalam hidup saya dan saudara, untuk menjadi raja. Supaya apa? Ketika Yesus menjadi raja, kita menjadi anak raja. Waduh, kalau saya jadi anak raja, luar biasa saudara. Di dunia saja ya, kalau kita jadi anak raja, kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan anak raja. Nah ini Yesus raja di atas segala raja, gak cuma sampai di dunia ini tapi sampai di surga. Jadi anak raja juga berhak atas surga, amin. Tapi kalau ilah lain yang ada dalam hidup kita, bagaimana? Kalau bukan Tuhan, bagaimana bisa sampai ke surga? Ilah lain gak ngerti jalan menuju surga, cuma ngerti di dunia ini saja. Mari kita lihat 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Saya baca mulai ayatnya yang ke-8. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, saya baca mulai ayatnya yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Jadi saudara, Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Ketika perempuan ini berkata kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Perempuan Sunem ini saudara, firman Tuhan katakan dia perempuan kaya. Dan dia tahu, dia sampaikan kepada suaminya bahwa Elisa ini adalah abdi Allah yang kudus. Apa yang dia lakukan saudara? Apakah dia meremehkan Elisa?
Apakah dia tidak menghargai Elisa? Tetapi di dalam ayat 10 dikatakan, baiklah kita membuat sebuah kamar. Jadi diberikan tempat yang terbaik. Ini untuk manusia, saudara. Perempuan Sunem ini memberikan tempat yang terbaik supaya ketika Elisa datang, dia bisa menginap di rumah mereka. Disediakan yang terbaik. Untuk manusia yang dia tahu itu adalah abdi Allah, dia berikan yang terbaik, apalagi untuk raja di atas segala raja. Kenapa perempuan Sunem ini bisa melakukan hal yang demikian? Karena ada Allah yang bertahta dalam hidupnya. Bukan harta kekayaan yang bertahta dalam hati dan hidupnya, tetapi Allah. Ketika ada seorang hamba Tuhan, ada abdi Allah, dia tahu, dia merasakan, dia mengerti, dia memahami tindakan selanjutnya yang dia lakukan yang terbaik. Dan Elisa datang, sudah ada tempat yang tersedia. Dalam perjalanan sudah lelah, sudah capek, diberikan kamar yang khusus untuk ditempati oleh Elisa. Itu pasti diberkati dan semakin diberkati oleh Allah. Ketika Elisa ini mengetahui bahwa perempuan Sunem ini sudah tua, dia bersama dengan suaminya tetapi enggak punya anak. Akhirnya mereka berdoa, Elisa ini berdoa dan dia katakan bahwa perempuan ini akan memiliki anak. Dengan berjalannya waktu dia memiliki keturunan, memiliki seorang anak laki-laki. Dan suatu ketika anaknya sakit sampai meninggal. Tetapi Tuhan nyatakan kasih Tuhan lewat Elisa. Anak ini bisa sembuh, bisa hidup kembali, bisa bangkit, bisa berkumpul bersama-sama kembali dengan keluarganya. Karena dari awal perempuan Sunem ini sudah memberikan tempat yang terbaik. Ini untuk manusia, apalagi untuk Allah, saudara. Allah yang memberikan nafas yang kita nafasi saat ini. Allah yang memberikan segala keperluan kita. Allah yang memberikan segala kesehatan. Allah yang memberikan supaya organ tubuh kita bekerja dengan baik. Masih maukah kita memberikan yang kurang baik untuk Tuhan? Mungkin kita berkata, Tuhan, pergumulanku kok nggak selesai-selesai. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati? Bagaimana saya bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati? Mari, lihatlah kembali bagaimana sejak awal sampai hari ini Tuhan menolong saya dan saudara. Dalam pergumulan pun Tuhan menolong. Dalam kesusahan pun Tuhan memberkati. Dalam keadaan merasa sendiri, Tuhan beserta. Lebih dari segala-galanya, saudara. Yang kedua, yang terakhir, Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Contoh orang yang memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan yang kedua, Maria. Maria ketika diberikan tugas, kamu dipilih oleh Allah. Kamu akan mengandung, dikatakan, dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ada tugas yang harus Maria kerjakan. Bukan gampang, saudara, susah. Mengingat kondisi Maria itu belum menikah dengan Yusuf, masih bertunangan. Tetapi harus hamil, harus mengandung. Dan itu dari Roh Kudus. Bagaimana keadaan Maria? Apa kata orang? Bagaimana masa depan Maria? Bagaimana hubungan Maria dengan Yusuf? Kalau dia terima tugas ini,
kalau dia harus kerjakan tanggung jawab yang Allah sudah berikan. Tetapi kita lihat Allah menjadi raja dalam hidup Maria. Maria memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Makanya dia enggak nolak. Makanya Maria enggak ngeluh. Maria enggak berbantah-bantah. Nurut saja. Susah ya saudara. Punya sikap seperti Maria. Semua dikorbankan. Hatinya, perasaannya dikorbankan. Yang penting Allah yang menjadi raja dalam hidupnya. Apa kata orang di sekitar dia? Apa kata keluarganya? Belum menikah kok sudah hamil. Apalagi zaman dulu saudara, pasti dikucilkan. Selanjutnya posisi hamil tua kok harus pergi ke Bethlehem sih. Harus naik ke bukit. Dan akhirnya harus melahirkan di tempat yang kurang layak. Tetapi karena Yesus Kristus menjadi raja, bertahta, tinggal dalam hidupnya, dia kerjakan semuanya. Dan ini terus menjadi contoh, menjadi kabar yang baik bagi saya dan saudara. Hal-hal yang baik yang dikerjakan Maria, dia katakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia tahu dia adalah hamba bukan raja. Kalau kita memposisikan diri sebagai seorang raja, lalu mendapat tugas, mendapat perintah dari Tuhan melakukan hal demikian, wah pasti menolak saudara. Karena posisi kita sedang tinggi, sedang menjadi raja. Tetapi karena posisi Maria sebagai seorang hamba, ketika raja memberikan perintah, iya, jadilah padaku menurut kehendakmu, menurut perkataanmu. Ada banyak sekali hal yang harus dikorbankan. Tetapi itulah yang mau Tuhan kerjakan supaya Maria semakin indah di pemandangan Tuhan. Supaya semakin terlihat kualitas imannya. Kalau waktu hari Kamis lalu saya katakan terlihat ketaatannya Maria, terlihat kesetiaannya Yusuf kepada Allah dan kepada manusia. Ketika Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria, secara diam-diam malaikat Tuhan berfirman, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yusuf setia melakukan perintah Tuhan. Maria prosesnya sulit sampai dia melahirkan dan harus membesarkan Yesus sebagai anaknya. Tetapi dia taat, nurut saja. Susah saudara. Berapa banyak air mata yang harus dikeluarkan. Berapa banyak kali hati yang harus terluka. Tetapi karena hati Yesus sudah melekat. Sudah hati Maria ada di dalam hatinya Yesus. Makanya dia kuat. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari berikan tempat yang terbaik untuk Yesus, amin. Susah, iya. Sulit untuk kita kerjakan, iya benar. Tetapi ketika Roh Kudus bersemayam tinggal dalam hati saya dan saudara, pasti akan diberikan tuntunan. Pasti akan diberikan arahan, pasti akan diberikan kekuatan. Enak kalau ngomong, coba rasain. Tetapi memang harus seperti itu prosesnya saudara. Supaya benar-benar Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita. Kita ini harus jadi hamba. Kalau hamba ini tugasnya melayani. Menghargai yang lain. Mengasihi yang lain. Kalau posisinya terus sebagai raja susah untuk lihat ke bawah. Karena hamba, posisi sebagai hamba dari bawah sampai ke atas bisa lihat. Paham ya saudara? Maksud saya, kalau kita memposisikan diri sebagai hamba, kita bisa melihat dari bawah sampai ke atas. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai raja, cuma di atas saja yang bisa kita lihat. Maunya yang tinggi-tinggi, maunya yang enak-enak, maunya yang baik-baik. Tetapi kalau hamba itu dari bawah, disakiti.
karena Tuhan, karena nama Tuhan. Ya, saya tersakiti, tetapi Tuhan yang membalut, Tuhan yang membebat. Dalam posisi kekurangan, Tuhan memberkati sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dalam posisi sakit, tetapi terus mencari hadirat Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Kita berkata, saya ini hamba, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan pandang baik, itulah yang terjadi. Kalau hari-hari ini Yesus belum mendapat tempat yang terbaik dalam hidup kita, mari sama-sama kita koreksi diri. Sebagai manusia enggak luput dari kesalahan. Tetapi kalau kita mau punya hati yang terbuka untuk dikoreksi oleh firman Allah, menerima nasihat, menerima teguran dari Tuhan, bisa diperbaharui. Bisa Tuhan bertahta sepenuhnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu berbuka hati. Buka hati. Jangan keraskan hati kita. Buka hati biar Allah tetap tinggal. Biar Allah bisa masuk. Biar Allah tetap tinggal dan bertahta dalam hidup kita. Kita menyediakan dan memberikan tempat yang terbaik. Dunia seperti ini keadaannya, tetapi kita tetap tenang menghadapi semuanya karena ada Raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, yang menuntun, yang mengarahkan, yang memberi nasihat, yang memberikan kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita mau minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelidiki hati hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Dari awal kita angkat pujian ini, seluruh kaum pria katakan selidiki aku.
wanita angkat pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersama. Mari sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku lagi telah kulihat kebaikanmu, haleluya, haleluya, haleluya. Mari berjuang, haleluya, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat, haleluya, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, haleluya. Roh Kudus bekerja, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap kau dapati aku, kau dapati aku tetap setia. Kita akan masuk dalam doa. Bapak Yeremia Nopa berdoa, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa kami yang di surga,
saat ini kami datang kepada Engkau ya Bapa. Ampuni kami Yesus, ampuni segala dosa kami, segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, kami bisa menyembah memuliakan nama Engkau Tuhan. Firman-Mu begitu indah buat kami Tuhan. Biarlah kami bisa menerima akan Engkau Yesus. Menerima dengan sepenuh hati di setiap hati kami Tuhan saat hari ini Bapa. Kuasa gelap, kuasa iblis Tuhan, hancurkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami yang datang di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu saat ini Tuhan menguatkan setiap iman kami ya Tuhan yang percaya akan Engkau Yesus. Biarlah Engkau bisa lahir di hati kami semua. Sehingga kami merasakan kasih Engkau. Kami merasakan kemenangan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya Engkaulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus saat hari ini, pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Kita akan angkat pujian untuk membawa persembahan baik yang kedua maupun ketiga khas tamburin untuk anak-anak. Kita akan angkat pujian Yesus satu-satunya ya, penolong kita yang sungguh. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Kristus, jemaat-Mu sudah kerjakan dalam persembahan pertama, kedua, ketiga untuk utilitas anak-anak tamburin. Tuhan berkati 1/10 jemaat memalikan hari ini pun juga Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai ibadah dengan pulang latihan pujian untuk yaitu Natal ya, puji Tuhan. Saya akan umumkan satu atau dua saja. Nanti yang selanjutnya selesai tutup doa berkat, saya serahkan kepada yaitu anak saya Angga. Yaitu untuk minggu pertama tanggal 1 Januari tahun 2023 kita adakan yaitu ibadah raya ya, dan perjamuan kudus
dengan pengambilan teks tahunan, itu tahun 2023 ya. Yang bertugas pelayanan perjamuan kudus, Bapak Jaman, 2 Bapak Yirmianupa, 3 Bapak Arinowo. Tuhan Yesus berkati. Nanti yang lainnya bisa diumumkan oleh anak saya Angga. Yang saya umumkan latihan nyanyi dan untuk ibadah buka tahun 2023. Angkat pujian bersama-sama dan kita bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia. Bisa pimpin ibadah siang ini, awal, pertengahan, sampai akhirnya. Apa yang sudah kami kerjakan bersama-sama tidak sia-sia. Kami tetap setia dan kami mau tetap berjuang dan kami tetap melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang hari ini, sudah diberkati lewat firman Allah dan sudah diberkati lewat yaitu ibadah kami bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih pekerjaan jemaat-Mu pun juga Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus pada siang hari ini. Kami menyerahkan ini semua dalam tangan Kau untuk sebentar berlatih pujian dan untuk pengumuman yang lain. Segala utan Zaitun Dana Natal hari ini yang jemaat-Mu juga Tuhan Yesus kerjakan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ini ucapan syukur kami dan doa kami. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami. Dan kami sudah memberkati semua yang hadir dan kami sudah berdoa. Dan kami pulang Allah menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang.